saya nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa sih perusahaan yang fundamentalnya cuan terus, perusahaan ini secara profitnya sustainable, kok ARB, kenapa sih? Saya akan coba jawab nanti setelah Pak Hermanto jelasin tentang perjalanan Pak Hermanto dalam membesarkan Avian. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo teman-teman, sorry agak-agak ngeheng hari ini tadi, koneksinya agak kurang bagus. Kita akan ngobrol lagi dengan Pak Hermanto Tanoko, bicara tentang IPO Avia dan juga bicara tentang tips-tips investasi dan juga bisnis dari Pak Hermanto Tanoko yang pastinya bakalan keren banget teman-teman semuanya. Dan nanti aku akan review ulang untuk market ya. Karena tadi rekamannya yang tadi hilang gitu, kehapus. Aku akan ulang untuk market update-nya di belakang nanti. Jadi teman-teman stay tune, nonton sampai belakang. Tadi kita udah bahas tentang kinerjanya Avia yang sangat bagus sekali dan juga selalu profitable dari tahun ke tahun. Sebelumnya saya ulang disclaimer bahwa acara ini kita bawakan supaya teman-teman bisa mengenal emiten dengan lebih lanjut. Tidak ada rekomendasi beli ya. Nanti kalau udah waktunya beli atau gimana untuk trading atau untuk investasi kita akan infokan di Mtrade ya. Jadi ini untuk edukasi aja. Pak Hermanto, tadi kita udah bicara banyak tentang kinerja yang mungkin nanti kita bisa ulang lagi dikit di belakang. Kita penasaran dengan perjalanan Pak Hermanto dalam membesarkan Avia gitu, Avian ya. Dari dulu mungkin Pak Hermanto yang memulai, gimana jadi tinggi, jadi segede ini gitu. Dan saya nanti akan menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa sih perusahaan yang fundamentalnya cuan terus, perusahaan ini secara profitnya sustainable, kok ARB, kenapa sih? Saya akan coba jawab nanti setelah Pak Hermanto jelasin tentang perjalanan Pak Hermanto dalam membesarkan Avian. Ya, jadi memang papa saya ini memulai Avian ini pada 1 November tahun 1978 dengan 18 karyawan saja, gedungnya hanya 800 meter persegi, tapi memang papa punya semangat dan kemauan yang sangat tinggi ya. Di kala itu papa sudah mempunyai visi untuk menjadikan Avian ini pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Dan saya dengan kakak saya bergabung di tahun 1983 setelah papa saya itu agak kewalahan ya. Jadi pabriknya meskipun dari 18 sudah menjadi kira-kira 100-an lebih. Tapi di saat saya gabung saya masih tidak melihat adanya laboratorium. Jadi saya hari pertama saya sudah tahu visinya papa untuk ingin menjadi yang terbesar. Saya minta untuk segera kita bangun lab. Dan papa langsung setuju itu. Saya hire chemist, hire para teknisi untuk cat, dan habis itu kami kembangkan terus cat-catnya itu dengan sangat cepat ya. Jadi saya bahu-bahu dengan kakak saya, dengan papa, itu pertumbuhannya triple digit, double digit, dan tidak pernah berhenti. Hampir selama 43 tahun ini bangun terus, ekspansi terus. Termasuk pada tahun 2020 kami membangun AIC, itu adalah Avian Innovation Center, laboratorium seluas 5.000 meter persegi untuk menciptakan cat-cat yang pioner di dunia, mendapatkan sertifikat paten. Nah ini menurut kami penting sekali sebagai Avian yang sudah menjadi pangsa pasar terbesar di Indonesia untuk terus maju ke depan, tidak hanya di pasar Indonesia ya, tapi juga masuk ke pasar-pasar dunia nantinya. Oke, sekarang mungkin teman-teman banyak yang nanya ya, kenapa sih Avian turun 2 hari ini? It's all about supply and demand teman-teman ya. Jadi agak-agak kadang agak ini ya, di awal tuh pembentukan harga saya bukan bandingin ini head to head dengan Bukalapak tuh enggak, tapi maksudnya ada beberapa saham yang memang di awal perdagangan tuh bisa auto reject atas, habis itu turun terus. Kebetulan Bukalapak seperti itu, tapi banyak juga saham yang lain yang kayak gitu ya, dia bisa naik juga one day nanti. Nah, Avian ini turun 2 hari perdagangan, tapi fundamentalnya secara profitable tuh sustainable. Apakah ini nanti justru akan naik signifikan atau naiknya pelan-pelan? Kita juga nggak tahu. Apakah akan sideways? Kita juga nggak tahu. Tapi
Yang terpenting di sini adalah kita memahami alasan kenapa kalau kita beli satu saham. Karena teknikalnya belum terbentuk sempurna, kita pengen tahu secara fundamental tuh apa yang menarik sih dari Avian ini, ya. Jadi Pak Hermanto, kita penasaran nih sebagai investor retail, apa sih yang membuat kita itu harus berinvestasi di Avian gitu. Ini bukan dari saya ya, ini dari Pak Hermanto sendiri. Jadi nggak enak kalau dari saya nanti dikira pom-pom saham. Di sini saya juga pengen menggali dari Pak Hermanto, masih perlu belajar, pengen tahu dari Pak Hermanto gitu. Saya sih sendiri fundamentalnya? Iya. Saya sendiri di dalam keluarga ingin Avian IPO ini sesungguhnya sudah lama, tapi dari pihak-pihak keluarga ini banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena Avian ini adalah perusahaan yang sangat sehat, setiap tahun ada membagi dividen. Kenapa kok mesti harus di IPO-kan? Nah, saya yang selalu meminta, karena kalau Avian ini bisa IPO sesuai juga dengan keinginan Papa ya, itu berarti Avian ini akan semakin profesional, dijalankan dengan target-target yang jauh lebih menantang ya. Secara transparansi juga pasti ada keterbukaan karena diawasi dengan OJK, dengan bursa, dengan seluruh pemegang saham ya, investor. Nah, itu kan berarti Avian ini nanti akan jauh lebih lebih bertumbuhnya lebih cepat karena bisa secara anorganik. Secara fundamentalnya kan sangat sehat. Jadi memang di pihak keluarga sendiri aja sudah merasa sayang waktu dijadikan perusahaan TBK. Tapi ya kami bersyukur lah ya pada tanggal 8 ini Avian sudah bisa tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Dan saya sendiri kan juga sering sharing-sharing ya, tidak hanya Avian ya. Saya kalau sharing-sharing kepada para milenial atau orang-orang atau termasuk anak-anak saya juga, kalau ada uang lebih, itu sisihkan, belikan saham-saham perusahaan yang fundamentalnya bagus. Dan kalau misalnya perusahaan itu sudah kamu ketahui bagus ya, laporannya bagus, kamu sudah percaya, itu yuk setiap ada uang lebih investasikan. Nah kalau misalnya harga sahamnya itu turun, ya berarti yuk dapat diskon, yuk beli lagi ya. Karena perusahaan itu kan you sudah yakin kalau fundamentalnya perusahaannya bagus. Beda dengan you spekulan atau you tidak tahu, you pokok cuma beli nanti dibuat kayak gambling gitu. Nah itu nggak benar. Jadi kalau milih investasi saham jangan banyak-banyak, mungkin 5 atau 6 ya itu aja yang you ketahui. Tapi invest jangan seperti apa ya, dilihat harian gitu ya, atau dilihat kok turun sudah nervous gitu. Padahal you investasi itu kan jangka panjang, mana bisa. Kayak saya investasi di Avian sudah 40 tahunan kan. Saya investasi di depo bangunan itu juga 17 tahun. Akhirnya investasi saya kan ningkatnya di depo bangunan selama 17 tahun juga berpuluh-puluh kali lipat ya. Di invest perusahaan saya di mana-mana juga jangkanya panjang, nggak ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari saham diplototin terus gitu. You fokus saja di pekerjaan. Kalau you ada pekerjaan ya you fokus saja di pekerjaan. Jangan saham itu diliatin terus. Kok turun, kok naik, kok turun. Loh, you kan nggak kerja jadinya. Pak mau nanya Pak, untuk fundamentalnya sendiri Avian ini net profit marginnya rata-rata di angka berapa persen sih Pak NPM-nya? Selama 5 tahun ini itu antara 19 sampai 20% net profit after tax ya. Kalau before tax Pak yang gross? Kalau grossnya itu kalau untuk cat itu bisa sekitar 52%. Kenapa kok tinggi? Kenapa kok tinggi? Karena Avian ini satu-satunya pabrik cat yang terintegrasi. Jadi kami membuat mulai dari bahan bakunya, ya, mulai resin, aditif, pigment coloran, extender, printing sendiri, kaleng sendiri, distribusi punya distribusi sendiri. Jadi semuanya dari hulu ke hilir. Itu yang membuat semua profitabilitas itu jadi tinggi. Penasaran Pak, lebih cuan mana Pak? Jualan cat sama jualan air minum? Wah, kalau saat ini ya jualan cat dong. Jualan cat ya, sama-sama tuh air Pak. Terus ada satu lagi kayaknya Pak Hermanto tuh punya bisnis kosmetik juga ya. Jadi bukan hanya menghias rumah, tapi menghias wajah juga. Oke, banyak ya Pak bisnisnya ya. Pak Hermanto, masih penasaran dengan Avia Pak? Mungkin tadi udah dijelaskan, tapi
live-nya keputus gitu. Jadi supaya nanti rekamannya bisa lengkap Pak, bicara tentang valuasi gitu. Menurut Pak Hermanto gimana sih Pak melihat valuasi Avia ini mahal atau murahnya tuh dibandingkan dengan apa gitu? Karena beberapa bilang valuasinya mahal gitu. Ya, memang Avian ini kan pabrik cat ya, mesti bandingkan kalau di Indonesia masih belum ada yang IPO ya kita bandingkan dengan negara-negara yang tetangga ya seperti Thailand, ada juga di India, ada juga Jepang. Nah, kalau Avian ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga tersebut, secara net profit itu yang terbaik, ya. Kami yang tertinggi. Nah, dari sisi growth-nya juga kami bagus, ya. Gross margin-nya juga tertinggi. Jadi valuasinya bukan yang tertinggi, karena di India itu PE ratio-nya itu bisa 60 sampai 80 kali. Di Jepang itu bisa 36 kali ya. Di Thailand kurang lebih hampir sama 30-an kali gitu ya. Jadi sesungguhnya Avian ini sangat menarik bagi investor-investor asing maupun yang di domestik, tapi asing lebih dominan ya karena memang Avian kan secara nominalnya sangat besar ya. Oke. Ya, jadi kalau untuk harga saham sendiri, teman-teman kenapa turun? Kalau aku ngelihatnya lebih kayak gini sih teman-teman. Sekarang itu kan lagi ada sentimen Omicron lagi ya. Dan seperti yang kita lihat beberapa hari terakhir ini tuh saham-saham yang lagi hype jangka pendek ini memang saham di sektor teknologi, terutama bank digital ini lagi hype lagi akhir-akhir ini. Dan juga kemarin sempat healthcare kemarin sempat naik, kemudian hari ini agak slow down, Entret udah jual sih untuk healthcare-nya dalam jangka pendek gitu. Jadi Avia ini kapan kira-kira akan mulai positif, mulai naik? Ini ngikutin tren perusahaan-perusahaan yang old economy, jadi bukan yang perusahaan yang tech gitu. Kalau misalkan COVID-19-nya udah mulai agak-agak reda dan ekonominya juga udah mulai membaik gitu, bakalan mulai recover juga gitu. Saya rasa ini tren jangka pendek gitu. Nah, untuk trader kapan boleh masuk? Kalau aku sih ngelihat teknikal aja, teknikalnya baru 2 hari perdagangan belum kebentuk sempurna. Di sini kemarin jatuhnya volumenya agak gede dan di sini udah mulai agak mengecil candle-nya. Kita nunggu keluar satu candle hijau kalau misalkan mau swing trading teman-teman. Tapi sekali lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermanto, sebenarnya kalau Avia ini kalau aku ngelihat secara fundamental cukup kuat. Ya, secara fundamental cukup kuat dari segi profitability dan juga bisnis model gitu. Terutama profitability ya. Profitability-nya tuh sustainable. Jadi udah cuan selama bertahun-tahun gitu. Jadi bukan perusahaan yang bakar-bakar duit juga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi disclaimer teman-teman semuanya, keputusan investasi ada di teman-teman. Kalau Entret saat ini masih wait and see dulu ya, masih wait and see dulu sambil nunggu ini mulai agak-agak tekanan jualnya udah mulai agak reda gitu. Karena Omicron kalau misalkan dilihat nggak terlalu signifikan dampaknya, saya rasa perusahaan-perusahaan seperti ini juga akan mulai bisa naik gitu. Pak Hermanto, ya, nanti mungkin teman-teman saya akan lanjutkan lagi dengan wrap up saham dan juga market yang lainnya karena tadi Instagram live-nya keputus jadi rekaman di depannya tuh hilang tentang IHSG dan lain-lain. Mungkin di sini Pak Hermanto mau kasih satu closing statement, mau kasih semangat buat teman-teman semuanya dalam berinvestasi dan dalam menjalani hidup. Biar bisa keren kayak Pak Hermanto ini gimana sih? Ya, saya sendiri mulai muda kan selalu berinvestasi saham, tapi saham-saham dari perusahaan tertutup ya. Sesungguhnya perusahaan tertutup, perusahaan terbuka ya sama saja. Kalau tertutup itu kan memang perusahaan kami sendiri. Jadi saya memang bergelut dengan investasi saham sejak saya berusia remaja ya. Dan terbukti nilainya itu kalau perusahaan yang memang bertumbuh secara konsisten ya, itu luar biasa sekali untuk kita investasikan ya. Saya selalu menghitungnya itu dengan rumus 72 itu misalnya ya. Jadi kalau kita punya pertumbuhan itu 24, 72 itu kalau dibagi 24 itu 3, berarti setiap 3 tahun itu akan double. 1 jadi 2 setelah 3 tahun. Berarti tahun ke-6 jadi 4, tahun ke-9 jadi 8, tahun ke-12 jadi 16, dan seterusnya. Nah itu kan sangat menarik sekali kalau nanti di hari tua
investasi yang sudah dikumpulkan itu bisa dinikmati. Jadi investasi saham memang merupakan salah satu yang saya invest yang paling banyak. Nomor 2 baru properti ya. Tapi yang paling banyak di saham, dan itu saya enjoy sekali karena nilai-nilainya meningkatnya terus luar biasa. Yuk bayangin kalau 72 itu dibagi dengan perolehan deposito sekarang 1 tahun cuma 3%, 72 dibagi 3 kan 24 ya. Berarti uang 100 juta itu 24 tahun kemudian baru menjadi 200 juta. Jadi kena inflasi ya juga pasti ya nggak bisa menang lah ya. Jadi investasi saham menurut saya pilihan yang terbaik. Makanya slogan dari bursa, yuk nabung saham. Nabung sahamnya saham Avia, saham Clio. Ya tentunya itu anjuran saya. Oke. Baik teman-teman semuanya. Oke, thank you so much Pak Hermanto buat pencerahannya malam hari ini. Mungkin di sini bisa memberi semangat buat teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Hermanto. Salam bahagia, sehat dan sukses untuk kita semua. Bye. Sukses selalu. Oke, kita lanjutkan teman-teman dengan bahas-bahas saham yang lainnya. Karena tadi rekamannya sempat kepotong ya karena sempat mati ininya Instagram live-nya. Aku akan ulang dari IHSG. Sekali lagi disclaimer untuk live bersama Avia tadi kita mau kasih pencerahan buat teman-teman semuanya secara fundamental gimana. Tapi untuk beli dan jual terserah kamu mau beli atau enggak. Kalau entret kita masih wait and see dulu sementara. Oke ya. Jadi lihat ownernya gimana, lihat manajemennya gimana ya. Aku akan mulai bahas IHSG lagi. Oke, IHSG ya teman-teman, ini gambarnya kayak gini. Nah, ini hari ini tadi breakout dari MA20-nya, tapi udah naik selama beberapa hari terakhir, jadi udah mulai rawan profit taking. Beberapa saham yang naik lumayan signifikan beberapa hari terakhir ini, yaitu saham-saham bank digital, seperti contohnya BGTG, udah rawan profit taking banget, dan jangan dikejar, sedangkan BBYB sendiri, kita tunggu koreksi normalnya, kemungkinan kalau sampai kena 2380 sampai 2400 itu cukup menarik. Untuk saham-saham healthcare seperti KF, AGI, dan juga IRA, kita tadi sempat AGI bukan hanya healthcare sebenarnya ya, tapi ada kaitannya dengan COVID juga. Kita tadi ada profit taking gitu. Nah, meskipun tipis karena kita lihat ada kemungkinan akan sideways lagi. Omicron katanya nggak terlalu berdampak atau berbahaya gimana gitu. Jadi ya, anyway, wait and see dulu aja. Ya, terus kemudian Saratoga hari ini tadi masih naik teman-teman. Kalau Saratoga ini udah dekat waktunya profit taking juga ya, SRTG udah ketinggian, jadi teman-teman waspada profit taking gitu. Terus kemudian kita juga lagi watch untuk saham PTBA dan ITMG yang masih di bawah-bawah, sedangkan saham coal yang lainnya udah mulai signifikan naik gitu. Terus ESA kita juga udah mulai siap untuk profit taking. Jadi intinya sih judulnya banyak profit takingnya. Terus kemudian tadi kita ada watch PALM, PALM yang udah naik auto reject atas hari ini 24-25%-an. Kita akan watch saham ini, mungkin besok masih bisa naik kalau teman-teman mau beli buat scalping aja. Sedangkan kalau untuk M-Trade sendiri kita akan tunggu dia sampai gerakannya udah mulai stabil dulu gitu. Ya, untuk PALM ini menarik kenapa? Karena dia ada pergantian bisnis dari CPO menjadi digital business gitu. Terus kemudian digital business or investment ya. Terus kemudian untuk TNCA sendiri, TNCA ini sentimen positifnya adalah aku laku masuk ke dia gitu. Jadi kayak BBYB ada aku laku di dalamnya gitu. Jadi bakalan menarik ke depannya, cuman udah naik 2 hari berturut-turut dan volatile banget. Kita nunggu sampai harganya stabil dulu baru kita masuk. Jadi kita masih wait and see gitu ya. Terus kemudian untuk Adaro dan
Adaro ini udah agak ketinggian, Adaro justru malah kita expect untuk normal correction. Gitu teman-teman, jadi semoga bermanfaat Instagram Live malam hari ini. Itu tadi wrap up dari aku, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman download aplikasi Mtrade, banyak sekali edukasi gratisnya. Dan kalau kamu mau dapat update real time, kalau malam hari gini kan ya, udah agak telat ya teman-teman ya. Dan prediksi besok, sekarang karena marketnya volatile, banyak yang kita lihat dari real time aja gitu ya. Jadi langsung aja klik link di bio saya mtrade.id dan teman-teman bisa daftar SVIP user. Di bulan Desember ini kita punya kado spesial buat kamu. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Dadah. Bye. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.